Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alitia Maya Lestari, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor, yang akan menjelaskan tentang materi produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Di sini saya akan membacakan materi yang akan saya presentasikan adalah sebagai berikut. 1. Virus COVID-19. 2. Vaksin. 3. Teknologi produksi vaksin COVID-19. 4. Teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi pertama vaksin COVID-19 dan alasan pemilihan metodenya. Apa COVID-19 itu? Adalah coronavirus. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Apa sih sifat yang dimiliki COVID-19? 1. Berkembang biak dengan cara memecah, mereplika diri, dan mutasi. 2. Bersifat zoonotik. Maksudnya, virus pertama kali berkembang di hewan sebelum akhirnya menyerang manusia. 3. Tidak tahan terhadap panas pada suhu 56 derajat Celcius. Dan 4. Dapat hidup di benda mati. Seperti apa bentuk COVID-19? Ahli mikroskop Elizabeth Fisher menghasilkan gambar dari kantor seni medis visual RML. Gambarnya terlihat adalah paku-paku di permukaan virus corona. Paku-paku ini memiliki kemiripan dengan bentuk mahkota. Karena itu virus diberikan nama corona, yang dalam bahasa Latinnya adalah mahkota. Umumnya diameter virus rata-rata partikel adalah sekitar 12 nanometer dan memiliki diameter amplop sebesar 85 nanometer. Bagaimana cara penyebaran virus COVID-19? 1. Melalui droplet. Apa itu droplet? Droplet maksudnya penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet saat seseorang batuk, bersin, dan berbicara. 2. Melalui udara. Virus corona itu bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. 3. Permukaan yang terkontaminasi. Menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. 4. Kontak langsung, seperti berjabat tangan dengan orang yang terkontaminasi. Vaksin. Pemberian vaksin disebut vaksinasi. Vaksinasi merupakan metode paling efektif untuk mencegah penyakit menular. Vaksin berasal dari kata vaksinnya, yaitu penyebab infeksi cacar kambing yang ketika diberikan kepada manusia akan menimbulkan pengaruh kekebalan terhadap cacar. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Tujuan pemakaian vaksin. Manfaat vaksin yang paling mendasar adalah sebagai upaya mencegah penyakit menular. Di dalam vaksin terdapat berbagai produk biologi dan bagian dari virus atau bakteri maupun virus atau bakteri yang sudah dilemahkan. Nah, produk inilah yang berguna untuk merangsang munculnya antibodi
atau kekebalan tubuh. Mekanisme kerja vaksin. Dilansir dari BBC Mekanisme Kerja Vaksin COVID-19, ilmuwan mengambil gen protein pucuk atau spike protein di permukaan virus corona dan memindahkannya ke virus jinak untuk membuat vaksin. Vaksin disuntikan ke pasien. Vaksin memasuki sel yang lalu memulai memproduksi protein pucuk virus corona. Hal ini akan memicu sistem kekebalan untuk memproduksi antibodi dan mengaktifkan sel T untuk menghancurkan sel terinfeksi. Jika pasien kembali diserang virus corona, antibodi dan sel T akan terpicu untuk melawan virus tersebut. Atau secara general, mekanismenya, inti sel vaksin bakal membuat tubuh merespon dan mengingat baru. Artinya, tubuh akan mengingat bagaimana rasa dan kerja vaksin sehingga kedepannya ketika tubuh menghadapi virus yang serupa akan dilawan dengan antibodi yang telah berhasil dibangun. Setelah vaksinasi, timbul respon imun tubuh untuk menghasilkan sel memori dan menghasilkan antibodi. Perlu waktu untuk membentuk timbulnya kekebalan itu, kata Cissi dalam acara daring yang disiarkan melalui channel YouTube FNI9ID IKP Selasa 27 Oktober. Teknologi produksi vaksin COVID-19. 1. Vaksin inaktif atau inaktif vaksin. Vaksin inaktif utuh maupun vaksin virus hidup yang dilemahkan merupakan salah satu strategi pengembangan vaksin klasik yang dapat dipertimbangkan pada pengembangan vaksin COVID-19. Penelitian dari salah satu universitas, namun vaksin yang berasal dari virus hidup memerlukan pengujian yang lebih banyak sebelum dapat dinyatakan aman untuk digunakan pada suatu populasi. Faktor ini menjadi sangat penting mengingat adanya temuan peningkatan infektivitas pasca imunisasi dengan menggunakan virus SARS utuh yang mati maupun hidup. Vaksin yang dilemahkan mengandung mikroorganisme yang hidup dan dilemahkan, yang menghasilkan infeksi terbatas dan cukup untuk memicu respon imun, tetapi tidak cukup untuk menyebabkan keadaan penyakit yang sebenarnya. Untuk mencapai kondisi lemah ini, agen penyebab penyakit dikultur berulang pada inang ASI. Selanjutnya akan diperoleh mutan yang kurang virulen yang disesuaikan dengan inang ASI, dan mutan ini dapat digunakan untuk vaksinasi. 3. Vaksin subunit atau subunit vaksin. Vaksin subunit hanya mengandung sebagian dari komponen patogen. Bagian dari patogen ini dapat merangsang pembentukan respon kekebalan. 4. Vaksin berbasis vektor virus. Vektor merupakan virus yang berasal dari famili berbeda. Contohnya, pox virus, adenovirus, miles, dan togovirus, dan telah diteliti dalam pengembangan vaksin coronavirus. Pada MERS-CoV, kandidat cukup menjanjikan berasal dari virus Vaccinia arcana modifikasi. Dengan menggunakan vektor ini, fragmen protein S dengan panjang rantai protein yang berbeda-beda berhasil diekspresikan. Terlepas dari jenis fragmen protein S yang dihasilkan, antibodi penetral dan respon sel T terhadap MERS-CoV berhasil dipicu. Terkait vaksin SARS-CoV-2, grup Chenway telah memulai uji klinis pada manusia dengan menggunakan vaksin berbasis vektor adenovirus sejak pertengahan Maret 2020. 5. Vaksin berbasis DNA adalah rekayasa secara genetik yang mengandung urutan DNA sehingga sel secara langsung memproduksi antigen, menyebabkan respon imunologis protetik. 6. Vaksin berbasis RNA. Vaksin RNA atau messenger RNA
adalah jenis vaksin baru untuk memberikan kekebalan yang didapat melalui vektor yang mengandung RNA. Seperti nanopartikel lipid, vaksin RNA dimaksudkan untuk menginduksi produksi antibodi yang akan mengikat patogen potensial dan mengaktifkan sel yang mengenali peptida spesifik yang disajikan pada molekul MHC, kode urutan RNA untuk antigen, protein identik atau mirip dengan patogen. Setelah pemberian vaksin ke dalam tubuh, urutan ini diterjemahkan oleh sel inang untuk menghasilkan antigen yang dikodekan, yang kemudian merangsang sistem kekebalan adaptif tubuh untuk menghasilkan antibodi melawan patogen. Teknologi yang dipilih Indonesia dalam produk pertama vaksin COVID-19 dan alasan pemilihan metodenya. Adapun perkembangan penelitian vaksin di Universitas Indonesia yang sudah pada vaksin DNA yang sedang diuji coba pada hewan, vaksin RNA sedang diekspresikan, dan vaksin VLP yang sedang dalam tahap perencanaan sistem ekspresi pada sel CHO. Adapun alasan vaksin DNA dan RNA digunakan adalah bisa menyesuaikan virus yang baru timbul dengan cepat dan dapat diperbanyak dengan cepat. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, ayo kita lakukan protokol kesehatan dengan cara 1. Memakai masker. Gunakan masker dengan benar, dengan cara memakai dari mulai pangkal hidung sampai menutupi dagu bawah. Maksimal waktu masker yang dipakai selama 4 jam. 2. Mencuci tangan. Cucilah tangan sesering mungkin, menggunakan sabun dengan air yang mengalir selama 20 detik. Pastikan punggung tangan, sela-sela jari, pergelangan tangan, serta telapak tangan tercuci dengan benar. 3. Menjaga jarak. Jaga jarak 1 meter dengan orang yang ada di sekitar kita. 4. Menghindari dan jangan membuat kerumunan. Sebisa mungkin jangan bepergian ke tempat ramai seperti pasar, mal, tempat bermain, dan jangan pula untuk membuat kerumunan seperti acara pernikahan maupun hiburan. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih pada sumber-sumber yang telah saya gunakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun total konfirmasi korban meninggal yang ada di seluruh dunia melebihi 700.000 orang dan hampir 23 juta warga di seluruh dunia terkonfirmasi positif dengan 14 juta orang diantaranya sudah dinyatakan sembuh dari penyakit virus mematikan ini. COVID-19 muncul pertama kali pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, dan menyebar ke negara lain mulai Januari 2020 dan di Indonesia mengumumkan adanya kasus ini pada Maret 2020. Akan tetapi, ada beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan agar tidak terjangkit COVID-19. Berikut beberapa caranya. Rutin dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik hingga bersih. Dan ketika tangan kotor serta belum dicuci, sebisa mungkin untuk tidak menyentuh wajah, hidung, dan mulut. Hindari juga kontak langsung dan tetap beri jarak dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit. Selalu jauhi hewan maupun unggas liar dan juga hindari menyentuhnya. Kemudian, gunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk, dan jika sudah, segera buang tisu tersebut. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk konsumsi selalu vitamin C dan beberapa suplemen lainnya sebagai peningkat imunitas tubuh. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk tetap menggunakan masker apabila ingin keluar rumah, membeli peralatan atau bahan logistik yang memang benar-benar diperlukan. Namun, sebelum menggunakan masker, banyak hal yang harus diperhatikan, karena biasanya terdapat beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika menggunakan masker, seperti yang sudah ditulis oleh Sarah Bondel dan dilansir di Moffitt Cancer Center. Kesalahan pertama,
yaitu ketika masker hanya menutupi mulut kita. Masker harus menutupi lebih dari sekedar mulut. Posisikan masker mulai dari pangkal hidung sampai dagu. Kesalahan kedua yaitu saat masker terlalu longgar. Sebelum menggunakan di luar rumah, pastikan masker menempel dengan pas dan nyaman di wajah kita, terutama saat digunakan untuk bernafas. Pesan Juno untuk teman-teman, tetap jagalah kesehatan diri kita dan juga ciptakan lingkungan yang sehat, serta tetap berada di rumah aja.